bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Melihat desain sepatu Nike Jordan zaman sekarang gak ada yang menarik, dan saya lagi suka dengan Li-Ning. Kali ini kita punya sesuatu yang baru. Ini adalah Li-Ning CJ McCollum 2. Dan ini salah satu sepatu yang menarik karena gampang banget buat Anda yang suka gocek-gocek di lapangan. Menggunakan sepatu ini tentu akan sangat nyaman karena karakternya mirip sepatu Kyrie Irving. Dan buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini karena harganya tidak murah, Anda sebaiknya saksikan video reviewnya sampai selesai. Ya, sama seperti Li-Ning lainnya, CJ McCollum juga punya beberapa ciri khas penting. Seperti di boxnya. Ini ada logonya dia, atau identitasnya dia. Lalu di sampingnya ada tanda tangannya. Kemudian di sini ada CJ McCollum yang second generation atau generasi kedua. Di sampingnya juga ada tulisan seperti ini. Dan di bawah ada nomor punggungnya CJ McCollum. Ya, kemudian kita lihat di dalamnya ini ada plastiknya juga. Ada logonya dia, lalu di dalamnya ada sizing untuk Li-Ning. Karena memang Li-Ning size-nya berbeda dengan Nike ataupun Adidas, sehingga mereka rajin memamerkan sizing untuk mereka. Selanjutnya di bagian sepatunya. Ini logonya ada di bagian lidah seperti biasa. Nomor punggungnya ada di bagian sini. Dan di belakang ada model shark seperti betting app yang sudah terkenal. Oke, selanjutnya ada identitas lainnya seperti di bagian belakang, di bagian pull tab. Di bawah ada tahun lahirnya dia 91 dan identitas lainnya, lalu juga ada logo lagi di bagian telapak. Dan ini adalah sepatu yang cukup menarik. Berlanjut ke bagian traksi, dan ini salah satu sepatu yang saya andalkan banget kalau saya ingin bermain cepat, kemudian saya juga ingin bermain agresif. Karena seperti Nike Kyrie, bahkan kalau Anda lihat polanya ini mengingatkan kita terhadap Nike Kyrie 5. Anda mungkin ingat ada garis-garis seperti ini, tapi di Kyrie 5 ini ada mata-matanya. Namun di sepatu ini lebih polos dan punya bintil-bintil kecil seperti ini. Cacit banget di lapangan, dan yang menarik adalah dia sangat menunjang Anda untuk berhenti ataupun stop and go. Saya suka karena ini juga base-nya lebar. Jadi buat Anda yang ingin bermanuver, Anda suka gocek-gocek, lihat saja di bagian bawah ini seperti perahu. Jadi kalau kanan kiri itu sangat stabil. Paling-paling kekurangannya adalah dia traksinya mudah sekali kotor. Jadi sebaiknya Anda bersihkan traksi habis bermain supaya permainan Anda ataupun pengereman Anda tetap terjaga. Kemudian kalau Anda ingat Li-Ning ataupun brand Cina lainnya, mereka selalu fokus dengan sepatu yang awet untuk penggunaan outdoor. Nah, ini juga bisa tergolong awet walaupun kita pegang kalau bintil-bintilnya ini masih tergolong lunak, tapi cukup tebal, dan kalau digunakan ini kesat banget. Oke, secara keseluruhan dia juga buat lari-larian nyaman banget. Lihat deh, fleksibel banget di depannya. Kemudian dia di bagian belakang melingkar, di bagian depan juga melingkar. Jadi ini adalah sepatu yang memang paling sesuai buat Anda yang suka gocek-gocek. Mungkin Anda seorang guard, Anda yang bermainnya kayak CJ McCollum ataupun Kyrie Irving, menggunakan sepatu ini adalah pilihan yang tepat. Untuk traksi nilainya 8,8.
Nah, untuk bantalan saya jadi bingung untuk memilih apakah All City 11 lebih bagus atau sepatu ini lebih bagus. Karena secara keseluruhan All City 11 itu lebih empuk, tapi kalau ini punya impact protection yang lebih bagus menurut saya. Nah, di bagian belakang ini buat Anda misalnya seorang big man sekalipun, di bagian belakang ini benar-benar empuk dan dia punya penahan di bagian tengah sehingga membuat cushionnya lebih stabil ketimbang All City. Kemudian yang menarik lainnya adalah insole-nya ini begitu dinamis walaupun dia tidak terlalu tebal, tapi terasa empuk karena di bagian dalam ada mesh trouble lagi seperti yang kita temui di WOW 10, dan itu menghadirkan perasaan yang nyaman banget. Bahkan Anda tidak perlu membutuhkan waktu penyesuaian yang lama. Di awal penggunaan Anda sudah akan langsung nyaman dengan sepatu ini. Nah, uniknya ketimbang All City 11 ataupun Son of Flash, sepatu ini terasa sedikit lebih tinggi untuk cushionnya. Di bagian depannya ini tidak begitu menempel dengan lapangan, tapi saya suka karena jadi tidak bikin telapak kaki saya sakit. Karena kalau gocek-gocek biasanya tuh bagian telapak agak sakit ketika menggunakan sepatu yang keras. Tapi kalau sepatu ini benar-benar empuk, dan ini adalah salah satu yang paling menarik saat ini. Mungkin kalau Anda bicara Nike, rata-rata sepatu Nike zaman sekarang itu butuh waktu penyesuaian untuk membuat misalnya busa react ataupun zoom unitnya lebih terasa. Tapi kalau sepatu ini dari awal Anda akan merasakan begitu empuknya. Walaupun tidak terlalu membal, tapi nggak apa-apa karena base-nya juga lebar, jadi terasa lebih stabil. Oh iya, ngomong-ngomong bantalan, dia juga menawarkan bobot yang tidak terlalu berat. Memang tidak seringan All City 11, tapi mengingat konsekuensinya sepatu ini punya impact protection yang lebih baik, saya benar-benar menyukai penerapan bantalan di sepatu ini. Untuk bantalan saya suka dan nilainya adalah 8,5. Untuk memilih sepatu ini saya sarankan seperti Li-Ning lainnya, Anda memilih ukuran US aja. Misalnya Anda menggunakan Nike US 10, maka di Li-Ning Anda langsung aja beli US 10 tanpa Anda berpikir melihat sentimeter ataupun size euronya, karena tentu akan berbeda. Tapi kalau sepatu ini saya sarankan Anda memilih upsize saja sedikit. Misalnya Anda menggunakan size 10, Anda bisa aja menggunakan size 10,5 karena karakternya dia agak sempit pada bagian tengah ke depan, dan itu membuat Anda tentu akan lebih nyaman kalau memilih upsize sedikit. Kemudian berbicara bahan atas, ini juga kualitasnya bagus dan saya merasakan kalau double layer ini begitu nyaman untuk digunakan. Jadi terasa tipis tapi secara kekuatan juga cukup baik. Jadi kaki tidak mudah goyang-goyang. Kemudian Anda bisa melihat coraknya begitu menarik. Beberapa colorway juga tampil dengan pilihan yang keren. Jadi ini ada salah satu pilihan untuk Anda yang misalnya ingin mendapatkan sepatu yang unik. Lalu kita bicara bagian tengah hingga ke belakang, ini bahannya sama, dan di bagian lidah, memang lidahnya tidak tebal. Anda mungkin mengingat kalau Jimmy Butler juga lidahnya tidak tebal, tapi uniknya ini dapat membungkus kaki Anda tanpa merasakan sakit dengan jeratan tali. Kemudian di bagian bawah ini penuh rongga atau ventilasi, jadi kaki tidak mudah kepanasan walaupun Anda terbiasa menggunakan kaos kaki tebal. Cukup elastis juga dan tentunya nyaman. Tapi sayangnya talinya ini kurang menarik, talinya tipis. Anda sebaiknya mengikat 2 kali karena kalau enggak ini panjang banget. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat paddingnya agak datar dan rumah tumitnya juga tidak terlalu dalam. Jadi sebaiknya Anda memilih size yang benar-benar sesuai agar gejala slip di tumit tidak terasa. Oke, secara keseluruhan memang bukan yang terbaik karena lebih bagus WOW 10, tapi ini sudah lebih dari cukup. Nilai 8 dari 10.
Ketika saya menggunakan sepatu ini sebanyak 2 kali, benar-benar terasa seperti perpaduan antara Nike Kyrie dengan sepatunya Donovan Mitchell. Karena menapak banget kayak Don Issue, tapi dia punya fleksibilitas yang seperti Nike Kyrie. Apalagi di bagian depan ini gampang banget buat gocek-gocek. Kemudian di bagian belakang ini terasa seperti Don Issue karena punya impact protection yang bagus. Lalu kalau bicara kuncian, ini sistem pertaliannya benar-benar membantu ketika kaki Anda masuk dan Anda ikat kencang, rasanya membungkus kaki dengan sangat bagus. Apalagi dia ada strap-strap seperti ini yang mampu menahan kunciannya jadi lebih maksimal hingga waktu yang cukup lama. Memang di bagian belakang ini pergelangan tidak terlalu terkunci, tapi kalau Anda ingin lebih baik, saya sarankan Anda menggunakan kaos kaki tebal agar minim slip di tumit. Di bagian tengah ini ada plastik, kemudian di bagian luarnya juga ini ada plastik. Jadi sangat minim sekali kalau kaki Anda bergerak keluar sampai membahayakan dan tentunya akan membuat Anda engkel karena ini covernya begitu bagus seperti Way of Weight 10. Lalu di bagian belakang ini juga terasa tebal banget. Kayaknya kecil kemungkinan untuk terasa tertekuk seperti ini. Apalagi dia di bagian bawahnya ini tebal dan saya puas dengan kunciannya walaupun bukan yang terlalu bagus karena beberapa kali masih terasa goyang kalau saya ingin bermanuver. Oke, secara keseluruhan nilai kunciannya adalah 8,5. Oke, jadi keseluruhannya adalah JJ McCollum 2 ini adalah sepatu yang enak, sepatu yang unik, tidak terkesan murahan, dan saya suka menggunakan sepatu ini. Tapi lagi-lagi untuk Anda masalahnya adalah sepatu ini sampai Indonesia tentu akan berkisar di 2 jutaan. Apalagi jika Anda tertarik, Anda harus melakukan pre-order sampai 4 atau 6 minggu dengan harga yang tidak murah karena di atas 2 jutaan. Oke, secara keseluruhan ini adalah pilihan buat Anda yang suka Nike Kyrie yang low, kemudian Anda yang suka bermain gocek-gocek, Anda seorang guard, Anda yang membutuhkan impact protection yang bagus dan punya penampilan yang beda dengan lain. Oleh sebab itu nilai sepatu ini adalah 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.